Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kita senantiasa berdoa, berharap mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan penjagaan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anakku sekalian, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali materi pelajaran jarak jauh kita ya untuk kelas 3. Sebelumnya mari sama-sama kita buka dengan baca Quran surat Al-Fatihah dan kita baca doa belajar. Mudah-mudahan dengan wasilah surat Al-Fatihah dan doa belajar kita, mudah-mudahan proses pembelajaran kita hari ini sampai dengan selesai, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan, keridhaan, dan insyaallah berbuah ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Al-hadihin wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah, anak-anak sekalian, insyaallah kita akan melanjutkan kembali materi pelajaran jarak jauh kita untuk pendidikan agama Islam untuk khusus kelas 3. Insyaallah pada hari ini kita akan membahas pelajaran 1 Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam panutanku. Allah juga dengan subtema 1 sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW dan subtema 2-nya sikap mandiri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, diingatkan kepada anak-anak sekalian, sebelum proses pembelajaran disiapkan buku paketnya, siapkan buku catatannya, ya, siapkan buku latihannya. Jika diperlukan nanti, insya Allah kita akan langsung melakukan proses evaluasi di buku kita masing-masing. Baik, Allah kita akan mulai. Ya, pelajaran ke-1 ya tentang Nabi Muhammad SAW panutanku. Yaitu memiliki tujuan pembelajaran. Ya, tujuan dari pembelajaran kita yaitu agar kita semua para siswa, siswi ya, meyakini kebenaran daripada kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun indikator pencapaiannya adalah ya kita semua diharapkan mampu menunjukkan sikap percaya diri dan mandiri, dan kita juga diharapkan mampu menunjukkan contoh perilaku dari percaya diri dan nah, anak-anak sekalian, kalau kita bicara percaya diri, tentu kita harus tahu dulu apa itu percaya diri, ya. Percaya diri itu adalah kemampuan individu untuk dapat memahami dan meyakini seluruh potensi diri agar dapat digunakan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya. Ya, dalam arti kata, percaya diri itu adalah yakin akan kemampuan diri sendiri. Nah, anak-anak sekalian, ya, kita semua ya diharapkan untuk memahami dan meyakini potensi yang ada dalam diri kita. Ya, setiap manusia itu kan punya potensi masing-masing. Ya, setiap manusia itu punya potensi yang berbeda-beda. Nah, kita harus tahu apa sih ya potensi kita. Ya, kita harus kenal, kita harus paham, kita harus yakin apa potensi kita. Maka dengan mengenal dan memahami potensi diri kita, maka ya insya Allah ya inilah apa yang dinamakan dengan karakter percaya diri. Baik, anak sekalian, nah, bagaimana sih agar kita memiliki kepercayaan diri? Nah, kadang-kadang kita ini sering malu, kadang-kadang sering nggak percaya diri, suruh maju itu kadang-kadang sungkan dan yang lain-lain. Nah, itu adalah masalah dalam kepercayaan diri kita. Nah, bagaimana kira-kira tips-tips yang harus kita miliki agar kita itu memiliki sikap percaya diri?
Gitu. Nah, kita lihat. Yang pertama, ya, kita harus yakin bahwa setiap manusia itu dilahirkan sama, ya, dilahirkan sama. Apakah dia seorang presiden hari ini? Apakah dia seorang raja? Apakah dia seorang bangsawan? Apa dia seorang orang kaya? Apa dia orang hitam? Apa dia orang putih? Apa dia orang gemuk? Apa dia orang kurus? Semua dalam proses kelahiran manusia itu dilahirkan sama. Apanya yang sama? Pertama, sama-sama tidak membawa apa-apa, sama-sama tidak bisa apa-apa, dan sama-sama tidak punya apa-apa. Ya, setiap manusia yang lahir ke bumi, yang lahir ke dunia, ini pasti tiga ini. Dia nggak bawa apa-apa, dia nggak bisa apa-apa, dan dia nggak punya apa-apa. Maka ketika manusia memiliki persamaan ketika ia lahir, artinya setiap manusia juga punya peluang yang sama. Kalau orang lain bisa, kita kenapa nggak bisa? Harusnya kita bisa dong, kan kita sama-sama, ya. Kalau orang lain mampu, kita mampu dong harusnya, gitu kan? Ya, inilah satu hal yang harus kita tanamkan dalam kepala kita. Yang pertama itu, jadi harus yakin bahwa kita ini semua lahirnya sama, terlahir semua dalam keadaan yang sama, gitu. Maka kita punya peluang yang sama, ya. Yang kedua, ya, yang kedua adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, tawakal dalam hal ini bukan serah diri, bukan nyerah, bukan pasrah, enggak. Tapi bertawakal itu adalah memperkuat niat kita, memperkuat kesungguhan kita, memperkuat azam kita, ya, yang kemudian niat dan kesungguhan kita itu kita gantungkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu. Ya, kita tidak boleh kemudian udah punya niat bagus, udah punya sungguh-sungguh, ya, malah kita bergantung kepada orang, ya, salah. Maka hal yang kedua, agar kita memiliki kepercayaan diri setelah kita punya kesungguhan, ya, kita udah punya niat yang bagus, maka sekarang kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Di dalam surat Ali Imran ayat 159, "Faiza azamta fatawakkal 'alallah." Ya. Jadi setelah kita punya niat, punya kesungguhan, maka kita tawakal, kita gantungkan kesungguhan kita itu pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika di tengah lapangan, ketika bersama orang-orang, ya, kita udah nggak usah malu, nggak usah takut, nggak usah ragu, ya. Kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, ya, hilangkan atau buang rasa malu, buang rasa ragu. Malu itu bagus, ya, pada hal-hal tertentu. Misalnya, azan berkumandang, kita masih di jalan, itu malu kita, itu malu yang benar, ya, itu malu yang benar. Bagi wanita, tiba-tiba tersingkap auratnya, kita malu, itu malu yang benar gitu. Tapi dalam konteks percaya diri, kita nggak boleh malu. Harus kita hilangkan malu itu. Kenapa? Karena biasanya malu inilah yang kemudian, ya, menekan prestasi kita. Malu ini yang kemudian eh, apa menutupi prestasi kita, menutupi kompetensi kita, menutupi kemampuan kita. Padahal kita bisa, padahal kita mampu, ya. Tapi karena malu, akhirnya kita nggak berani melakukan itu. Nah, inilah yang kemudian akhirnya prestasi kita jadi tertutup, kompetensi kita jadi tertutup karena rasa rasa malu. Nah, anak sekalian, ya, dalam hal ini malu dalam konteks percaya diri ini
ya, kita jangan pernah malu untuk bertanya. Jangan pernah malu untuk bertanya. Ya, ada istilah malu bertanya sesat di jalan misalnya. Benar ini. Ini adalah peribahasa yang benar. Kalau kita malu, maka kita akan sesat. Maka dalam konteks percaya diri ini, ya, ketika di dalam kelas misalnya, ada hal yang kita nggak paham, ada hal yang kita ketahui, ada hal yang kita kurang tahu, maka kita jangan pernah malu untuk bertanya. Ya, angkat tangan, Bu, saya mau tanya. Halaman tadi saya kurang ngerti, materi ini saya kurang paham. Tolong jelaskan lagi, Bu. Ya, karena kita tidak bisa, kemudian kita bertanya, kemudian dijelaskan, maka kita menjadi tahu. Ya, bertambahlah ilmu kita. Yang kedua, jangan malu mengemukakan pendapat kita. Dalam diskusi dengan teman-teman, dengan kelas misalnya, kemudian akhirnya kan teman-teman semua, ayo nih kita mau buat ini, ada ide nggak? Kalau kita merasa punya pendapat yang bagus, yang pendapat itu mungkin bisa dipergunakan, bisa bermanfaat untuk kelompok kita, bisa bermanfaat untuk orang lain, maka jangan pernah malu. Sampaikan pendapat kita, sampaikan ide kita. Oh, saya punya ide begini. Oh, saya punya pendapat begini. Gitu. Nah, inilah ya karakter seorang yang memiliki kepercayaan diri. Yang ketiga, jangan malu untuk menjawab. Ya, jangan pernah malu. Ketika Bapak Ibu guru bertanya kepada kalian tentang suatu soal, siapa yang bisa? Ini apa jawabannya? Kamu bisa. Kamu yakin itu benar jawaban kamu? Kamu yakin itu kamu tahu? Maka jawab. Dari situ akan terlihat, oh anak ini menonjol, oh anak ini pintar, oh anak ini sering menjawab. Maka guru akan punya penilaian sendiri. Beda halnya misalnya, kamu bisa, kamu yakin kamu tahu jawabannya. Tiba-tiba kamu nggak mau menjawab karena malu. Maka Bapak Ibu guru kamu nggak pernah tahu kemampuan kamu. Bapak Ibu guru nggak pernah tahu prestasi kamu. Karena rasa malu itu. Ya. 3 hal agar kita memiliki kepercayaan diri. Yang pertama adalah kita harus yakin bahwa setiap manusia terlahir sama, maka kita harus yakin bahwa kita punya peluang yang sama. Yang kedua, bertawakallah kepada Allah setelah kita meniatkan, setelah kita bersungguh-sungguh, maka kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hilangkan rasa ragu. Jangan pernah ragu dan jangan pernah malu untuk melakukan atau berbuat kebaikan. Anak-anak saya, kita lanjutkan kembali. Nah, sekarang kita belajar dari sosok Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sosok manusia yang harus kita jadikan teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya. Sungguh di dalam diri Rasul itu terdapat suri teladan yang baik yang harus kita contoh. Nah, termasuk bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya memiliki karakter percaya diri ini sehingga ia sukses menjadi seorang pemimpin umat. Nah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama adalah Rasulullah sejak kecil dia terus belajar untuk meningkatkan kemampuan dirinya. Ya, dia terus belajar untuk meningkatkan kemampuan dirinya. Dia terus belajar dari ibunya, dia belajar dari kakeknya, dia belajar dari pamannya, ya, dia belajar dari lingkungan sosialnya, dia belajar dari alam, ya. Dia belajar dari banyak hal yang kemudian inilah meningkatkan kemampuan diri daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu hal yang harus kita contoh. Kita harus terus belajar untuk meningkatkan kemampuan kita. Ya, karena inilah satu sumber energi yang bisa memunculkan rasa percaya diri kita. Nah, apa sih yang kemampuan-kemampuan apa yang ditingkatkan oleh Rasulullah? Ada 2 hal. Yang pertama, Rasulullah senantiasa meningkatkan iman.
ya meningkatkan ketakwaannya, ya. Sehingga dengan bertingkatnya keimanan Rasulullah SAW, bertingkatnya ketakwaan Rasulullah SAW, inilah yang kemudian mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kemudian apa? Yang kemudian mampu mendorong kekuatan dalam dirinya, ya, untuk memiliki rasa yakin dan percaya diri. Yang kedua, setelah iman ditingkatkan, setelah ketakwaan ditingkatkan, kemudian Rasulullah SAW meningkatkan ilmu pengetahuannya. Dia belajar dari banyak hal, dia belajar dari kehidupan, dia belajar dari realitas kehidupan. Inilah yang kemudian ya meningkatkan kemampuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu sekalian, apa sih ciri-ciri orang yang percaya diri? Setidaknya ada dua hal, ya. Yang pertama adalah orang yang percaya diri itu dia menghargai kemampuan dirinya. Ya, dia hargai kemampuan dirinya. Sekecil apapun, kalau disuruh maju, walaupun dia masih ragu, maju ah. Saya pasti bisa kok ini. Ya, kerjakan. Ya, lakukan. Ya, itulah dia menghargai kemampuan dirinya sendiri. Ya, dia tidak lagi minder, tidak lagi malu, tidak lagi ragu. Ketika orang sudah mampu menghargai kemampuan diri sendiri, dia pasti akan hilangkan rasa ragu-ragunya itu. Dia hilangkan rasa malunya itu. Nah, yang kedua, senantiasa memegang teguh pendirian dan tidak pernah ragu-ragu. Kuat pendiriannya. Ya, begitupun Rasulullah SAW. Dia mendakwahkan Islam ini. Dia sudah kuat. Dia pegang teguh pendirian itu. Ya, walaupun ancaman, walaupun siksaan dia dapatkan, tapi dia tetap teguh memegang pendirian dan tidak pernah ragu untuk menyebarkan ajaran Islam. Aku sekalian, ciri. Baik. Alhamdulillah, tadi kita sudah membahas pelajaran kita tentang subtema yang pertama, yaitu percaya diri. Dan kita belajar dari bagaimana Rasulullah SAW itu memiliki kepercayaan dirinya. Nah, kita lanjutkan kepada subtema yang kedua, yaitu sikap mandiri Nabi Muhammad SAW. Ya, sikap mandiri. Kita juga harus tahu apa itu mandiri. Ya, apa itu mandiri kita harus tahu. Ya, sikap mandiri adalah sikap yang tidak bergantung kepada orang lain. Ya, sudah tidak lagi bergantung kita kepada orang lain. Ya, kita sudah hidup mandiri, sudah berdikari sendiri, sudah melakukan hal-hal dengan sendirinya. Walaupun tentu kita pasti suatu saat akan membutuhkan orang lain. Tapi pada pekerjaan-pekerjaan tertentu, ya, pada perbuatan-perbuatan tertentu yang tertentu yang bisa kita lakukan sendiri, maka kita harus lakukan secara mandiri. Nah, kita belajar bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki sikap mandiri. Kita tahu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjadi yatim itu sejak di dalam kandungan. Usia 2 bulan di dalam kandungan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ditinggalkan oleh ayahnya. Artinya ketika ia lahir, ia tidak pernah mengenal ayahnya, tidak pernah tahu wajah ayahnya. Betapa sedihnya, ya, seorang jika kita, misalnya, ketika lahir kita tidak pernah mengenal ayah kita, kita tidak pernah mengenal, tidak pernah mengetahui ayah kita, ya, maka dia sudah hidup menjadi seorang yatim ketika dia masih kecil dan kemudian dia hidup bersama dengan ibunya. Nah, kita belajar nih dari masa kecil Rasulullah sampai dengan masa remajanya. Kita akan mengetahui begitu mandirinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi sekalian, lihat, setelah usia 2 bulan ditinggal oleh ayahnya, kemudian usia 6 tahun Nabi Muhammad SAW ditinggal oleh ibunya. Maka praktis usia 6 tahun Rasulullah SAW tidak memiliki ayah dan tidak memiliki ibu. Bayangkan
kalau itu terjadi pada diri kita, ya. Kita tidak apa, tidak diberikan kasih sayang oleh ayah kita, tidak diberikan kasih sayang oleh ibu kita, karena memang ayah dan ibu kita sudah tiada, gitu kan. Sejak kecil usia 6 tahun kita sudah harus hidup sendiri. 6 tahun kemudian Rasulullah SAW diasuh oleh kakeknya. Dari 2 cerita tadi, dari usia 2 bulan kemudian sampai usia 6 tahun, ini sudah menunjukkan begitu begitu apa, begitu mandirinya Nabi Muhammad SAW mengurus hidupnya sendiri, mengatur dirinya sendiri. Ya. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika ia masa kecil? Masa kecil Rasulullah banyak digunakan untuk belajar. Ya, belajar. Tadi ya, belajar dari banyak hal. Belajar dari ibunya, belajar dari kakeknya, belajar dari pamannya, belajar dari orang-orang sekitar, belajar dari lingkungan sosial, sehingga ia tumbuh menjadi pribadi anak yang cerdas, anak yang jujur, disiplin, sabar, pemaaf, tidak mudah mengeluh. Ya, tumbuhlah ia menjadi pribadi yang percaya diri dan mandiri. Bagaimana ketika ia masa remaja? Nah, lihat, masa remaja Nabi Muhammad SAW, ya, ketika usia 12 tahun, Rasulullah sudah ikut berdagang ke Syam. 12 tahun itu usia SMP kelas 1. Ya, SMP kelas 1, Rasulullah sudah ikut berdagang pamannya ke negeri ke Syam. Ini menunjukkan begitu mandirinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka dengan ia terus mengikuti pamannya berdagang, ia kemudian mendapatkan ilmu-ilmu bagaimana cara berdagang. Ya, dia belajar terus bagaimana cara berdagang. Ya, kemudian menjadi seorang remaja yang terus bekerja keras, pantang menyerah. Ia tidak mengeluh dengan keadaan, walaupun sudah tidak punya ayah, tidak punya ibu, dia tidak mengeluh dengan keadaannya. Dia terus bangkit, terus hidup, terus melanjutkan kehidupannya. Ya, dengan bekerja keras, dengan berusaha. Nah, ini adalah salah satu sikap kemandirian yang patut kita contoh dari Nabi Muhammad. Nah, anak-anak sekalian, berkat 2 sikap inilah ya, Rasulullah SAW sukses menjadi pemimpin umat. Ya, sukses menjadi seorang Rasul, ya, yang kemudian menyebarkan Islam itu sampai dengan di negara kita Indonesia. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa mengambil ilmu dari 2 materi yang kita sampaikan tadi, ya, sikap percaya diri dan sikap mandiri. Maka kita sebagai umat daripada Nabi Muhammad SAW, kita harus memiliki karakter seorang yang percaya diri dan karakter anak yang mandiri. Baik anak-anak sekalian, ya, selebihnya kalian bisa baca di buku paketnya, bisa buka-buka buku yang lainnya, ya, bisa baca-baca dari buku-buku yang lainnya. Ya Allah, mudah-mudahan apa yang Pak Aris sampaikan pada kesempatan hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Mari sama-sama kita akhiri dengan baca surat Al-Asr dan doa penutup majelis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, baik anak-anak sekalian, ya. Tugas evaluasi nanti akan Pak Aris kirimkan melalui grup WA dan akan Pak Aris share nanti di grup WA, kemudian ikuti instruksi-instruksi di grup WA tersebut. Anak-anak, terima kasih. Tetap semangat. Salam pembelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.